Shalom sidang jemaat yang dikasihi Tuhan. Saya percaya pagi ini kita diberkati Tuhan, amin. Baik yang di rumah maupun juga yang di gereja. Oleh karena itu mari kita akan menyerahkan ibadah pagi ini dalam tangan kasih kuasa Tuhan. Biar Tuhan yang memimpin menyertai di dalamnya. Oleh karena itu saya undang seluruh sidang jemaat baik yang di gereja maupun juga di rumah, kita akan bangkit berdiri. Kita akan menyerahkan sepenuhnya ke dalam tangan kasih kuasa Tuhan. Oh haleluya Yesus, haleluya. Terima kasih Tuhan untuk segala kebaikan-Mu. Terima kasih Tuhan untuk setiap anugerah-Mu yang Kau curahkan di dalam kehidupan kami. Kami ingin mempercayakan pelayanan kami pagi ini Tuhan. Biarlah Engkau yang memproteksi setiap kami, setiap anak-anak-Mu yang terlibat di dalam pelayanan pagi ini. Dan kiranya nama-Mu boleh diagungkan, nama-Mu boleh dimuliakan di dalamnya. Dan biarlah pengurapan Allah turun atas anak-anak-Mu yang terlibat di dalam pelayanan pagi ini. Baik untuk worship leader, baik untuk singer, baik untuk pemain musik, untuk LCD, kameramen, maupun juga untuk penari tamborin. Dan terlebih hamba-Mu yang akan menyampaikan firman-Mu. Biarlah pengurapan Allah turun atas setiap mereka. Oleh karena itu kami pun juga menyerahkan ibadah pagi ini Tuhan. Dengan satu keyakinan bahwa pertolongan kami datangnya daripada Allah yang menciptakan langit dan bumi. Allah yang tidak pernah meninggalkan kasih setianya sedetipun di dalam kehidupan kami. Oleh karena itu Tuhan, kiranya kasih karunia, anugerah, pertolongan dan damai sejahtera-Mu turun dan memimpin ibadah ini. Dari awal pertengahan kepada akhirnya, hanya di dalam nama-Mu Tuhan kami Yesus Kristus, kami percayakan semuanya ini. Haleluya. Semua yang percaya katakan, amin. Silakan duduk kembali Bapak Ibu yang kasih Tuhan. Mari kita siapkan hati kita untuk kita dapat merasakan lawatan Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih Yesus. Saat ini kami datang, kami percaya Engkau ada bagi setiap kami. Menyembah-Mu di sini.
ajaib dan luar biasa. Kami nyanyikan haleluya, haleluya. Terima kasih Tuhan, Engkau ajaib. Kau takut takut, sebab Kau sertaku. Tak usah ku bimbang perinalanku. Tak usah ku jahat, Kau penghiburku. Saat ku lemah, Kau kuatku. Nyanyi haleluya, ku nyanyi haleluya. Sungguh Kau hebat, ajaib perkasa perbuatanmu. Haleluya, ku nyanyi haleluya, ku nyanyi haleluya. Sungguh Kau hebat, ajaib perkasa perbuatanmu. Ku nyanyi haleluya, ku nyanyi haleluya. Sungguh Kau hebat, ajaib perkasa perbuatanmu. Ku nyanyi haleluya, ku nyanyi haleluya. Sungguh Kau hebat, ajaib perkasa perbuatanmu. Sungguh Kau hebat, sungguh Kau hebat, ajaib perkasa perbuatanmu. Sungguh Kau hebat, sungguh Kau hebat, ajaib perkasa perbuatanmu. Di hidupku, berikan sorak-sorai bagi Tuhan. Haleluya. Sungguh Kau hebat, ajaib perkasa perbuatanmu. Engkau hebat, Engkau ajaib, terpujilah namamu. Kami bersembah, ini hidup kami. Kami sembah, kami puji, kami tinggikan Engkau Tuhan. Allah sumber kekuatan kami, Allah sumber pengharapan kami. Terima kasih setiap kami. Terima kasih Tuhan. Sungguh Engkau Allah yang ajaib, Engkau Allah yang luar biasa di dalam kehidupan kami. Saat ini Tuhan, kami datang, kami ingin merasakan lawatan-Mu. Biar lawatan-Mu tercurah bagi setiap kami. Yang sakit Engkau berikan kesembuhan, yang haus dan lapar akan Engkau, Kau berikan kepuasan. Yang berbeban berat Kau berikan kelegaan.
Sehingga pada akhirnya setiap kami boleh hidup berkemenangan di dalam Engkau Tuhan. Terpujilah nama-Mu yang siap memuji dan memuliakan Tuhan. Kita katakan amin. Shalom Bapak Ibu Saudara. Shalom, ada sukacita pagi ini, amin. 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 Kita tak perlu takut sebab Tuhan beserta dengan kita. Dia yang memberikan sukacita bagi kita. Haleluya. Sukacita surga, itulah kekuatan bagi jiwa. Ku dapat rasakan kasih-Nya di tengah badai yang bergelora. Iman sukacita surga, itulah kekuatan bagi jiwa. Ku dapat rasakan kasih-Nya, taklukkan badai yang bergelora. Mari setiap kita bangkit berdiri, kita puji Tuhan. Iman sukacita surga, itulah kekuatan bagi jiwa. Ku dapat rasakan kasih-Nya di tengah badai yang bergelora. Iman sukacita surga, itulah kekuatan bagi jiwa. Ku dapat saksikan kuasa-Nya, taklukkan badai yang bergelora. Haleluya, Kau ada dalam hatiku, kata-kata semangatku, takkan hilang kemenanganku. Haleluya, ku mau bersorak bagimu, sukacita surga dapat penuhiku. Haleluya, Kau ada dalam hatiku, takkan patah semangatku, takkan hilang kekuatanku. Haleluya, mau bersorak bagimu, sukacita surga dapat penuhiku. Haleluya, haleluya, Kau ada dalam hatiku, takkan patah semangatku, takkan hilang kekuatanku. Haleluya, ku mau bersorak bagimu, sukacita surga dapat penuhiku. Sukacita surga dapat penuhiku. Sukacita surga dapat penuhiku. Haleluya. Sukacita surga nyata penuhi setiap kami. Katakan bukan terbang, Bukan terbang tinggi di awan, bersamamu dalam kemuliaan. Bah firman-Mu, teguh menopang. kami kan aman bersama-Mu Tuhan.
akan firman-Mu Tuhan. Firman-Mu Tuhan, kita bagi kakiku. Janji-Mu terang bagi jalan-jalanku. Kebenaran-Mu menuntun setiap hari. Ku menantikan-Mu, beri kekuatan baru. Semuanya, ku kan terbang tinggi di awan bersama-Mu dalam kemuliaan. Firman-Mu teguh menopang, ku kan aman dalam-Mu Tuhan. Ku kan terbang tinggi di awan bersama-Mu dalam kemuliaan. Sebab firman-Mu teguh menopang, ku kan aman di dalam-Mu Tuhan. Terbang tinggi di awan, Kami akan terbang bersama-Mu dalam kemuliaan. sebab firman-Mu Teguh menopang, ku kan aman di dalam-Mu Tuhan. Ku kan terbang tinggi di awan bersama-Mu dalam kemuliaan. Firman-Mu teguh menopang, ku kan aman di dalam-Mu Tuhan. Ku kan terbang tinggi di awan bersama-Mu dalam kemuliaan. Firman-Mu teguh menopang, ku kan aman di dalam-Mu Tuhan. Ku kan aman di dalam-Mu Tuhan. Ku kan aman di dalam-Mu Tuhan. Haleluya. Kita akan memberikan yang terbaik buat Tuhan. Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan untuk kebaikan-Mu sepanjang hidup kami. Kami mau memberi persembahan yang terbaik untuk menyenangkan hati-Mu. Berkati semua jemaat-Mu yang memberi perpuluhan, persembahan, pembangunan dan ucapan syukur. Berkati yang mengelola keuangan, berikan hikmat dan kebijaksanaan untuk memperluas kerajaan-Mu. Kami percaya Engkau membukakan tingkap-tingkap langit dan mencurahkan berkat kepada kami sampai berkelimpahan. Dalam nama Yesus kami mau memberi. Amin. Haleluya. Sungai sukacita-Mu mengalir dalamku. Oh yes, 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 yes. Anggur sukacita-Mu melimpah dalamku. Ku menari dan bersuka, puji-Mu di setiap waktu. Sebab sungai sukacita-Mu ada dalamku.
dekat di dalam-Mu, mengikuti-Mu Tuhan dalam pergerakan-Ku, melayani-Mu Tuhan di dalam sukacita-Mu, sebab hanya Tuhan yang membuat sukacita-Ku penuh. Sebab hanya Tuhan yang membuat sukacita-Ku penuh. Sebab hanya Tuhan yang membuat sukacita-Ku penuh. Haleluya. Hanya Tuhanlah yang dapat membuat sukacita kita menjadi penuh. Amin. Terima kasih Tuhan. Kami bersyukur Tuhan. Kami bersyukur untuk setiap nafas kehidupan. Untuk sukacita, berkat, pengharapan. Kami bersyukur Engkau menyediakan segala sesuatu yang kami perlu. Kami bersyukur Tuhan, Kau selalu menyertai, memberkati dan menolong setiap kami. Kami bersyukur Tuhan untuk setiap hal yang boleh Engkau izinkan terjadi. Dan kami bersyukur Tuhan, Kau selalu ada buat kami. Terima kasih Tuhan.
kasih setiamu di dalam hidupku. Ku bersyukur Bapa, ku bersyukur Tuhan buat kasih setiamu di dalam hidupku. Ku bersyukur, terima kasih Tuhan. Ku bersyukur Bapa, ku bersyukur Tuhan buat kasih setiamu di dalam hidupku. Buat kasih setiamu di dalam hidupku. Buat kasih setiamu di dalam hidupku. Ku bersyukur Tuhan. Benar ya Tuhan, kami senantiasa bersyukur untuk setiap kasih setiamu yang begitu luar biasa buat setiap kami. Sampai detik ini Tuhan, untuk kekuatan, kesehatan yang kulimpahkan. Jika kami masih ada sebagaimana saat ini, itu semua karena kemurahan-Mu, itu semua karena kebaikan-Mu Tuhan. Oleh karena itu mampukan kami untuk memahami akan cinta kasih-Mu yang Kau limpahkan di dalam kehidupan kami. Jika ada hal-hal yang mungkin kurang kami senangi, itu mungkin terjadi bukan karena Engkau membenci kami, tapi itu Engkau kerjakan karena Engkau memiliki rencana yang terindah. Oleh karena itu berfirman-Lah buat setiap kami Tuhan pagi ini. Kami siap untuk mendengarkannya. Urapi setiap kami yang hadir di gereja-Mu tempat ini maupun juga yang di rumah, yang menyaksikan atau mengikuti secara live streaming. Biarlah Engkau pun juga memberkati mereka. Engkau senantiasa menolong menyertai di dalam segala pergumulan mereka. Oleh karena itu kami percayakan jawab pemberitaan firman-Mu pada pagi ini hanya di dalam nama-Mu Tuhan kami Yesus Kristus. Haleluya. Semua yang percaya katakan amin. Shalom Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan. Pagi ini saya bawa kopi Bapak Ibu. Ya. Tetapi kopinya ini belum saya seduh. Nah, dan saya ini juga bawa air panas, bawa termos, dan saya akan coba seduh. Dan pada saat kopi ini saya kasih air panas Bapak Ibu, ternyata aroma kopi ini sangat nikmat. Betul Bapak Ibu? Dan kalau saya nikmati, ternyata enak sekali. Tapi Bapak Ibu bisa bayangkan enggak kalau misalkan kopi yang saya miliki ini, walaupun kopinya itu sangat bagus, tapi kalau saya kasih air dingin, kira-kira apa yang terjadi Bapak Ibu? Kopi ini enggak akan terasa nikmat, aromanya pun juga enggak keluar. Oleh karena itu, pada saat kopi itu saya kasih air atau saya tuang air panas,
Mungkin kalau kopi itu bisa ngomong, kira-kira apa yang dikatakan kopi itu? Dia pasti akan merasakan kepanasan, dia akan merasakan kesakitan yang sedemikian rupa. Tapi pada saat saya nuang air panas di dalam kopi itu, tujuan saya ingin mencelakakan kopi itu atau karena saya memiliki tujuan yang baik terhadap kopi itu. Saya katakan saya memiliki tujuan yang baik terhadap kopi itu supaya aroma kopi itu bisa keluar. Supaya kopi itu bisa dinikmati oleh setiap penggemarnya. Sehingga saya melakukan itu karena saya memiliki tujuan yang baik. Seringkali dalam kehidupan kita Tuhan izinkan hal yang tidak menyenangkan, mungkin sakit penyakit, mungkin penderitaan kita alami di dalam kehidupan kita. Tetapi Tuhan izinkan di dalam kehidupan kita karena memiliki tujuan yang baik buat setiap kita. Lalu apa tujuan dan respon kita pada saat segala sesuatu yang tidak baik itu terjadi dalam kehidupan kita? Mari kita akan belajar bersama-sama kebenaran firman Tuhan. Yang saya ambilkan di dalam 1 Petrus pasal yang keempat. Ayat yang ke-12 sampai dengan yang ke-19. 1 Petrus pasal yang keempat ayat 12 sampai dengan yang ke-19. Saudara-saudara yang kekasih, janganlah kamu heran akan nyala api siksaan yang datang kepadamu sebagai ujian. Seolah-olah ada sesuatu yang luar biasa terjadi atas kamu. Sebaliknya, bersukacitalah sesuai dengan bagian yang kamu dapat dalam penderitaan Kristus, supaya kamu juga boleh bergembira dan bersukacita pada waktu Ia menyatakan kemuliaannya. Berbahagialah kamu jika kamu dinista karena nama Kristus, sebab roh kemuliaan yaitu roh Allah ada padamu. Janganlah ada di antara kamu yang harus menderita sebagai pembunuh, atau pencuri, atau penjahat, atau pengacau. Tetapi jika ia menderita sebagai orang Kristen, maka janganlah ia malu, melainkan hendaklah ia memuliakan Allah dalam nama Kristus itu. Karena sekarang telah tiba saatnya penghakiman dimulai, dan pada rumah Allah sendiri yang harus pertama-tama dihakimi. Dan jika penghakiman itu dimulai pada kita, bagaimanakah kesudahannya dengan mereka yang tidak percaya pada Injil Allah? Dan jika orang benar hampir-hampir tidak diselamatkan, apakah yang akan terjadi dengan orang fasik dan orang berdosa? Karena itu, baiklah juga mereka yang harus menderita karena kehendak Allah, menyerahkan jiwanya dengan selalu berbuat baik kepada Pencipta yang setia. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, tema pagi ini yaitu bersukacita dalam penderitaan bersama dengan Kristus. Kadang-kadang tema ini aneh Bapak Ibu. Kenapa saya katakan aneh? Karena di situ katakan bersukacita dalam penderitaan. Orang menderita suruh bersukacita, suruh bergembira. Ini kan aneh. Kalau Bapak Ibu dapat hadiah, kalau Bapak Ibu dapat keuntungan, kalau Bapak Ibu sehat, kalau disuruh bersukacita itu adalah hal yang wajar. Tetapi di sini disuruh bersukacita dalam penderitaan.
Apa sih maksud daripada firman ini? Bapak Ibu yang dikasih Tuhan, kira-kira kita bagaimana dapat juga bersukacita di dalam penderitaan? Tolong mungkin bisa biar enggak ganggu suaranya ya. Ya, apakah segala sesuatu itu membuat kita bersukacita atau tidak? Itu ternyata tergantung dari cara pandang kita. Ini ada gambar. Karena sisi cara memandangnya berbeda, maka walaupun itu hanya satu angka, tetapi ternyata bisa menghasilkan dua persepsi angka, kan? Betul enggak? Kalau kita perhatikan, kalau dilihat dari sini, dari yang bulat dulu, itu berarti ini angka 6. Kalau dilihat dari atas ini, yaitu dari kakinya dulu, berarti ini akan kelihatan angka 9. Apakah itu ada dua angka? Tidak. Itu hanya satu angka, tetapi pada saat dilakukan cara memandangnya dari sudut yang berbeda, maka ternyata hasilnya juga berbeda. Kalau akhir tahun biasanya saya dengan istri saya itu selalu jalan-jalan ke Mall Ciputra ya. Dan suatu saat itu kami itu ngerasani orang yang lewat di depan kami, itu rambutnya hitam, bodinya bagus sekali. Orangnya kelihatan cantik. Ternyata setelah saya selip, itu seperti nenek lampir karena usianya sudah 65 tahunan. Ternyata pada saat cara memandang kita dari sudut yang berbeda, ternyata hasilnya juga berbeda Bapak Ibu. Dengan adanya COVID-19, tinggal dari mana kita akan memandangnya. Kalau guru-guru dengan adanya libur katakanlah di rumah, itu enak. Dia tetap dibayar, dia enggak masuk kerja. Tapi kalau kita perhatikan dari murid-murid dan orang tua murid, itu yang stres Bapak Ibu. Ya, banyak orang tua itu dia udah ngeluh kapan sih berangkat lagi dan sebagainya. Karena apa? Mereka itu stres untuk ngajari anak-anaknya. Dan anak-anaknya juga stres. Karena apa? Orang tuanya itu marah-marah. Maka banyak komen itu, ternyata ibuku lebih galak daripada guruku. Karena apa? Ternyata mereka lebih sadis karena dia stres kan ngajari nggak bisa. Harus pakai Google atau apa dan sebagainya, macam-macam aplikasi. Dan otomatis kuotanya juga akan nambah dan sebagainya. Dari mana kita memandangnya, dari mana sudut pandang kita? Oleh karena itu segala sesuatu kalau kita memiliki cara pandang yang positif, maka itu hasilnya pun juga positif di dalam kehidupan kita. Ya. Ya, cara pandang itu ternyata memiliki pengaruh dampak yang luar biasa. Begitu juga dengan penderitaan yang kita alami. Apa yang dikatakan di dalam 1 Petrus pasal yang keempat tadi kita bisa melihat. Ternyata ada dua jenis penderitaan yang ada. Yang dinasihatkan oleh Petrus pada waktu itu. Yang pertama, janganlah kita ini menderita karena perbuatan yang tidak baik. Karena kita mencuri, karena kita merampok, karena kita membunuh, karena akibatnya, maka apa yang terjadi? Yaitu kita akan mengalami namanya hukuman atau siksaan kekal. Tetapi ada dua penderitaan yang kedua, yaitu penderitaan karena Kristus. Karena berbuat baik, karena menjadi orang-orang Kristen, orang-orang percaya. Maka disitulah yang ditekankan
oleh Petrus pada waktu itu agar kita bersukacita. Jadi bersukacita karena kita menderita karena Kristus. Karena kita melakukan perbuatan baik. Pada saat kita melakukan akan hal itu, maka Tuhan pun juga akan mempermuliakan kita. Seperti dalam gambar ini yaitu orang-orang Kristen mula-mula. Yaitu dia diadu jadi gladiator. Ya. Musuhnya siapa? Yaitu singa-singa ini. Apakah karena dia orang Kristen akhirnya dia bisa terlepas, singanya terkatup seperti zamannya Daniel pada waktu itu? Ternyata enggak, Bapak Ibu. Ternyata singa-singa ini pun juga mencabik-cabik mereka dan akhirnya banyak orang yang meninggal. Apakah Tuhan kurang kuat untuk menolong mereka? Tidak. Jika semuanya ini diizinkan oleh Tuhan, jika penderitaan hal yang tidak menyenangkan itu diizinkan oleh Tuhan, maka kita harus tetap bersukacita. Karena dengan adanya penyiksaan semacam ini, sehingga banyak orang Kristen pada waktu itu meninggal. Banyak darah-darah martir pada waktu itu yang bergelimpangan. Maka apa yang terjadi? Banyak orang-orang yang percaya kepada Kristus. Karena mereka akhirnya mempertanyakan, kenapa sih mereka sudah disiksa, mereka dibunuh, tetapi kenapa mereka tetap percaya kepada Kristus? Akhirnya mereka bertanya-tanya, apa sih rahasia kepercayaan kepada Kristus? Sehingga mereka rela untuk mati, mereka rela untuk disiksa, mereka rela untuk dipenjara tanpa mereka mengeluh. Dari realita itu akhirnya banyak orang-orang bertobat, banyak orang percaya kepada Kristus di dalam kehidupan mereka. Jadi di balik itu semua sebenarnya Allah sedang merendah hidup kita. Kita seperti apa main sinetron itu loh. Kristus itu kan sutradaranya, betul enggak? Untuk menuju, untuk mengarah kemana-mana itu kan diatur oleh sutradaranya. Apa yang diomongkan, apa yang dikatakan, apa yang dilakukannya, itu kan tergantung sutradara kita. Begitu juga dengan kehidupan kita saat ini. Tuhan Yesus adalah sutradara kita. Mungkin kita diizinkan untuk mengalami namanya penderitaan. Mungkin kita diizinkan mengalami COVID-19. Ini semua pun juga karena Tuhan memiliki rencana atas kehidupan kita. Dan rencana Tuhan itu senantiasa rencana yang baik. Oleh karena itu kita perlu memiliki cara pandang dan sikap yang benar terhadap penderitaan yang kita alami di dalam hidup kita. Karena kedua hal itu sangat menentukan. Apakah kita ini orang yang sungguh-sungguh Kristen, apakah kita orang yang duniawi. Oleh karena itu situasi saya katakan boleh sama. Tetapi pada saat kita memiliki cara pandang yang berbeda, ternyata hasilnya pun juga berbeda. Maka Petrus mengatakan kepada setiap kita, menasihati kepada setiap kita, agar kita bersukacita pada saat kita mengalami penderitaan. Mengapa kita disuruh bersukacita? Ada beberapa alasan kenapa Petrus menyuruh kita bersukacita. Alasan yang pertama, karena penderitaan itu ternyata adalah bagian daripada rencana Tuhan, adalah kehendak Tuhan. Bagian daripada kehendak Tuhan. Tuhan Yesus pada waktu itu pun juga mengalami yang namanya penderitaan. Di kayu salib, dia harus memakai yang namanya mahkota duri. Namanya mahkota duri itu enak enggak? Wong kita ini ketancep duri sedikit aja, ketakutan kan? Kalau saya setiap bulan sekali itu ambil darah, ya, kan biasanya perawatnya yang itu kan suruh
pegang genggam tangan, saya aja enggak tega untuk melihatnya gitu. Rasanya ketakutan gitu ya. Padahal enggak terasa apa-apa Bapak Ibu. Itu aja ketakutan luar biasa. Makanya kalau saya disuruh donor darah itu takut Bapak Ibu, terus terang ya. Kalau disuruh donor darah makan istri saya, ayo. Dan biasanya Aga dan istri saya yang ngojok-ngojoi saya. Tapi saya belum pernah seumur hidup saya itu donor darah karena takut untuk disuntik Bapak Ibu ya. Ya. Jadi Kristus mengalami penderitaan dan itu semua adalah bagian daripada kehendak dan rancangan Tuhan. Kalau Kristus pada waktu itu enggak mengalami penderitaan, maka kita akan menjadi orang-orang yang tetap berdosa. Tetapi karena penderitaan Kristus, kita akhirnya diselamatkan. Kita akhirnya ditebus dosa kita. Jadi penderitaan itu adalah bagian daripada kehendak Tuhan. Penderitaan karena Kristus dan melakukan hal yang baik, itu adalah bagian daripada rancangan Tuhan. Tujuannya apa? Yaitu untuk menguji kemurnian iman kita. Apakah pada saat kita menderita kita sungguh-sungguh tetap percaya kepada Kristus atau tidak? Pada saat jemaat mula-mula pada waktu itu mengalami yang namanya penyiksaan, penindasan. Mereka dikejar-kejar, akhirnya harus dimasukkan dalam penjara. Iman mereka itu diuji. Apakah mereka sungguh-sungguh percaya kepada Kristus? Karena dari kemurnian iman yang kita miliki, itu maka akan menghasilkan yang namanya puji-pujian yang daripada Tuhan. Itu yang akan menghasilkan kemuliaan yang daripada Tuhan. Itu yang akan menghasilkan kehormatan yang daripada Tuhan. Yang Tuhan akan nyatakan buat setiap kita. Kepada orang-orang yang percaya. Maka saya menggambarkan kehidupan orang Kristen yang dimurnikan itu seperti emas itu yang dimurnikan. Pada saat emas itu dimurnikan, maka dia tidak pakai api yang biasa-biasa saja. Tetapi yang dipakai adalah api yang mungkin tingkat panasnya itu bisa 5-6 kali lipat. Bisa 600 derajat, bahkan juga mungkin bisa 1000 derajat. Semakin panas, ternyata emas itu akan dimurnikan. Oleh karena itu saya bisa katakan pada saat api itu digunakan untuk memurnikan emas, maka saya katakan emas itu bukan musuh daripada api itu tidak menjadi musuh atau bukan musuh emas, tetapi saya katakan api itu justru akan membuktikan akan apa? Keistimewaan dan kemurnian daripada emas. Begitu juga saya katakan penderitaan yang kita alami itu bukan musuh kita sebenarnya. Tetapi penderitaan yang kita alami itu adalah sarana yang Tuhan sediakan untuk memurnikan iman kita. Sehingga kita menjadi orang-orang yang saleh di dalam kehidupan kita. Kita menjadi orang-orang yang berkenan di hadapan Tuhan. Karena kalau kita nggak ngalami penderitaan, biasanya iman kita apa? Rapuh Bapak Ibu. Itu sudah terbukti gereja Tuhan di abad-abad 15 kalau kita perhatikan. Kekristenan nggak ada tantangan lagi. Karena sudah hampir seluruh dunia pada waktu itu menjadi orang-orang Kristen. Tetapi apa yang terjadi? Moral mereka akhirnya bobrok. Sampai mereka enggak mempercayai kembali akan kebenaran firman Tuhan atau Alkitab. Malah mereka juga menerbitkan namanya surat Indulgensia, yaitu surat pengampunan dosa. Dan siapa yang membeli surat itu, maka dosanya akan banyak diampuni. Nah ini kan sudah menyimpang dari kebenaran firman Tuhan, menyimpang daripada Alkitab. Maka abad yang ke-16 muncullah seorang tokoh yang luar biasa namanya Martin Luther. Mengadakan reformasi
yaitu kembali kepada Alkitab. Bahwa kita diselamatkan karena kasih anugerah Tuhan. Bukan karena kita membeli surat indulgensia itu. Tetapi karena kasih anugerah daripada Tuhan. Maka pada saat ada penderitaan, maka Tuhan izinkan. Tujuannya apa? Yaitu untuk memurnikan iman kita. Untuk membuktikan iman kita. Apakah kita sungguh-sungguh memiliki kepercayaan pada Tuhan. Kalau iman kita enggak pernah dibuktikan, maka dari mana orang akan percaya? Orang akan tahu bahwa kita ini orang yang luar biasa di hadapan Tuhan. Kalau Mas Dimas dikatakan dia itu orang hebat, orang pinter. Kalau enggak pernah diuji, wah dia itu cum laude dan sebagainya. Tapi enggak pernah diuji, enggak pernah skripsi, enggak pernah kuliah. Ya dari mana orang akan tahu kan? Tapi kita akan menjadi orang yang hebat atau tidak, yaitu tergantung sejauh mana ujian yang kita lewati di dalamnya. Dan pada saat kita mampu untuk mengalahkan setiap tantangan itu, maka disitulah kita akan terbukti menjadi orang yang hebat. Yang kedua yaitu, mengapa kita disuruh bersuka cita? Yang kedua alasannya karena penderitaan itu adalah bagian persekutuan dengan Kristus. Jadi Kristus telah menderita dan pada saat kita ada bersama-sama dengan Kristus dan ada di dalam Kristus, maka mau enggak mau kita juga harus mengalami yang namanya penderitaan. Maka di dalam ayat yang ke-13 tadi dikatakan apa dengan jelas? Yaitu supaya kita bersuka cita. Sebaliknya bersukacitalah sesuai dengan bagian yang kamu dapat dalam penderitaan Kristus. Jadi kita suruh ambil bagian di dalam penderitaan Kristus. Dan penderitaan di situ memakai kata apa? Kainoneti. Yaitu apa? Kita betul-betul dipersekutukan. Ikut menderita bersama-sama di dalam Kristus. Maka kalau kita perhatikan di Roma pasal yang ke-8 ayat yang ke-17, di situ dikatakan dengan jelas, dan jika kita adalah anak, maka kita juga adalah ahli waris. Yaitu siapa? Maksudnya orang-orang yang berhak menerima janji-janji Allah, yang akan menerimanya bersama dengan Kristus, yaitu jika kita menderita bersama-sama dengan Dia. Jadi kita harus memahami betul, pada saat Tuhan izinkan kita menderita, itu adalah bagian persekutuan, kainonia, bersama dengan Kristus. Kita ambil bagian di dalam penderitaan Kristus. Dan pada saat kita dipersekutukan juga dalam penderitaannya, maka pada saat Tuhan memanggil, Tuhan menyatakan kemuliaannya, maka kita pun juga akan mendapatkannya. Jadi jangan pernah berpikir kalau kita sudah menjadi orang Kristen, kita akan bebas dari segala tantangan, kita akan bebas dari segala macam penderitaan dan sebagainya. Di sini dikatakan dengan jelas, kita harus ambil bagian di dalamnya kalau kita ingin dimuliakan bersama-sama dengan Kristus. Oleh karena itu jangan pernah kita menyerah dengan segala apapun yang kita alami. Karena saat kita menderita dalam Kristus, sebenarnya kita sedang berpartisipasi. Ya, Paulus katakan dengan jelas, berpartisipasi dalam penderitaan Kristus. Persekutuan dengan Kristus dalam penderitaan akan menghasilkan yang namanya kemuliaan. Jadi ini yang perlu kalian perhatikan. Penderitaan yang kita alami itu hanya di dalam dunia ini bersama dengan Kristus, yaitu karena daging kita. Tetapi pada saat kita sudah dimuliakan bersama-sama dengan Tuhan, kita nggak akan pernah mengalami yang namanya penderitaan. Berbeda dengan orang-orang yang tidak percaya di dalam Injil. Mereka mungkin bisa juga di dunia ini mereka menderita, tetapi di akhirat pun juga
belum tentu dia akan mengalami kemuliaan yang daripada Kristus. Itu bedanya. Mungkin sama-sama menderitanya, tapi belum tentu endingnya itu sama Bapak Ibu. Oleh karena itu apapun yang kita alami, marilah kita sikapi dengan cara pandang yang positif di dalam kehidupan kita. Karena pada saat kita menderita di dalam Kristus, itu adalah bagian yang memang Tuhan rancang, yang Tuhan izinkan terjadi dalam kehidupan kita. Lalu kenapa kita suruh bersuka cita di dalam penderitaan? Karena penderitaan dalam Kristus itu adalah berkat. Namanya berkat berarti sesuatu yang sangat-sangat luar biasa. Namanya berkat adalah sesuatu yang bersifat positif dan menyenangkan di dalam kehidupan kita. Apa berkatnya? Berkatnya di situ dikatakan dengan jelas ayat yang ke-14, jika kita dinista karena Kristus, itu adalah berkat karena Roh Allah ada pada kita. Dan kemuliaan Allah itu menanti kita di dalam kehidupan kita. Jadi kenapa kita harus bersukacita dalam penderitaan? Karena Roh Allah itu ada di dalam hidup kita. Karena Kristus ada di dalam kehidupan kita. Dan karena kita mengalami penderitaan itu, jika kita mengalami hal itu artinya kita adalah orang-orang yang mendapatkan kasih anugerah daripada Tuhan. Orang-orang yang mendapatkan kasih yang daripada Tuhan. Oleh karena itu apapun yang kita alami, jangan sampai kita menyesal, jangan sampai kita mengeluh, tetapi pahami karena Bapak Ibu sekalian adalah Kristus-Kristus kecil di dalam dunia ini. Sehingga Tuhan izinkan Bapak Ibu pun juga merasakan penderitaan itu di dalam kehidupan Bapak Ibu sekalian. Karena Tuhan memiliki tujuan yang indah buat setiap kita. Dan yang keempat, alasan yang keempat karena penderitaan dalam Kristus itu akan menghasilkan pemurnian. Pemurnian terhadap iman kita. Iman kita betul-betul dimurnikan. Supaya apa? Kita paham dan sadar bahwa kita ini bukan kewarganegaraan Indonesia. Ya, sesungguhnya di situ. Tetapi kewarganegaraan yang sesungguhnya kita adalah kewarganegaraan, yaitu kerajaan Allah. Karena kita ini warga kenegaraan surga atau kerajaan Allah, maka Tuhan ingin memurnikan iman kita, Tuhan ingin menguji iman kita, supaya kenapa Tuhan izinkan kita menderita, supaya fokus hidup kita ini bukan saja kepada dunia ini. Sekarang bayangkan saja kalau Mbak Imes punya gelar mungkin S3, doktor, ini itu dan sebagainya, kekayaannya luar biasa. Kira-kira kalau misalnya Tuhan tarik, Mbak Imes mau mati sekarang, wah jangan Tuhan, wong saya ini baru sukses, ninggal ke apa kekayaan, kemewahan dan sebagainya. Eman-eman enggak? Eman-eman. Tapi kalau kita enggak punya apa-apa, hidup kita selalu menderita, suruh dipanggil Tuhan, sekarang kira-kira cepat-cepat enggak meresponi? Iya Tuhan, sekarang saya mau gitu ya. Biasanya yang kalau ditari meninggal dulu itu siapa yang mau? Biasanya orang-orang yang menderita biasanya. Kalau orang-orang yang enak-enak di dunia ini pasti dia, wah jangan, dia duluan aja, dia duluan. Padahal Tuhan menjanjikan langsung masuk surga loh, betul enggak? Oleh karena itu kenapa Tuhan izinkan kita untuk menderita? Agar fokus hidup kita ini tidak ke dalam dunia ini. Fokus kepada dunia ini. Sehingga kita ini terlena dan akhirnya melupakan kerajaan surga. Yaitu tujuan Tuhan yang sesungguhnya dalam hidup kita. Maka Tuhan izinkan penderitaan itu terjadi. Agar Tuhan betul-betul memurnikan iman kita. Karena penderitaan yang kita alami itu berbeda dengan penderitaan yang dialami orang-orang dunia. Serupa tetapi tidak sama. Karena penderitaan di dalam Kristus itu akan menghasilkan pemurnian hidup supaya hidup kita ini seperti Kristus.
apapun yang terjadi, Kristus pun tetap setia. Itu yang diharapkan oleh Tuhan. Apapun kondisi kita, walaupun mungkin kita ngelamar kerjaan gak diterima-terima, ya. Lalu kalau kita sekolah pun juga selalu dikasihi oleh guru-guru kita, ya. SD mungkin 10 tahun, SMP mungkin 5 tahun gitu, karena kita menjadi murid-murid abadi, katanya seperti itu. Tetapi marilah kita tetap sungguh-sungguh setia di hadapan Tuhan. Penderitaan Tuhan izinkan supaya memurnikan hidup kita, supaya hidup kita itu seperti Kristus. Dan penderitaan yang kita alami di sini dikatakan, itu hanya terjadi saat ini saja pada waktu kita hidup di dalam dunia. Tetapi setelah kita mendapatkan penderitaan, pada saat Tuhan menyatakan, maka Tuhan akan menyediakan kemuliaan, menyediakan hidup yang kekal di dalam Tuhan. Itulah penderitaan yang kita alami di dalam Tuhan. Maka kenapa kita disuruh bersuka cita? Karena penderitaan di dalam Tuhan, penderitaan menjadi orang-orang Kristen, itu adalah bagian daripada rencana Tuhan. Dan itu bagian dari kemuliaan Tuhan. Oleh karena itu bagaimana respon kita terhadap setiap penderitaan itu? Yaitu respon kita, yaitu Petrus katakan kita harus bersukacita. Kairo, yaitu saat ini yang akan datang, itu juga bersifat eskatologi. Artinya kita harus bersukacita. Bersukacita bukan saja nanti, tetapi bersukacita yaitu kairo, yaitu saat ini kita disuruh bersukacita. Karena apa? Pada saat kita mengalami penderitaan, kita sedang dimurnikan untuk serupa dengan Kristus. Dan Kristus pun juga memberikan jaminan buat hidup kita. Bersukacita bukan karena yaitu penyangkalan terhadap realita atau mengabaikan kesedihan. Tetapi ternyata bersukacita di sini yaitu dihasilkan dari pengontrolan kesadaran yang mengarahkan pemahaman terhadap penderitaan, bahwa penderitaan itu adalah bagian kehendak Tuhan yang bertujuan untuk kebaikan kita. Dan pada saat kita memahami akan hal itu, maka hidup kita pun juga akan berkenan di hadapan Tuhan. Oleh karena itu 1 Petrus pasal 4 ayat 14 katakan berbahagialah. Di situ katakan berbahagialah kamu. Jika kamu dinista karena nama Kristus, sebab roh kemuliaan, yaitu roh Allah ada padamu. Jadi karena roh Allah ada di dalam kehidupan kita, maka kita juga akan mengalami akan hal itu. Hal yang kedua, respon yang kedua yaitu tidak malu. Menderita bersama dengan Kristus, itu akan menghasilkan keserupaan dengan Kristus. Menderita dengan Kristus akan menghasilkan puji-pujian, kemuliaan dan kehormatan. Dan menderita bersama dengan Kristus adalah bagian daripada kehendak Tuhan. Jadi kita enggak usah malu karena menderita dalam Kristus, karena kita akan dimuliakan dengan Tuhan. Dan yang ketiga respon kita yaitu berserah diri kepada Allah secara aktif. Dalam artian berserah diri kepada Allah bukan berarti hanya pasrah. Orang Jawa itu ngepleh-ngepleh, enggak berbuat apa-apa. Tetapi berserah diri artinya kita tetap aktif menyerahkan hidup kita kepada Tuhan. Dan kita tetap reaktif, melakukan hal-hal yang terbaik untuk kemuliaan Tuhan. Jadi seperti para murid-murid pada waktu itu, orang-orang Kristen, pada saat mereka mengalami penderitaan, apakah dia hanya diam saja, dia hanya berdoa? Enggak. Dia tetap memberitakan firman Tuhan, dia tetap melakukan dan mengerjakan ini, itu, dan sebagainya. Yaitu melakukan kebaikan. Allah adalah pencipta kita. Dia yang merenda kehidupan kita. Pada saat dia izinkan segala sesuatu yang tidak baik itu terjadi dalam kehidupan kita. Pahami bahwa Allah memiliki tujuan yang baik buat setiap kita. Sekalipun kondisi kita tidak baik, tetapi itu semua sedang direnda untuk kebaikan di dalam kehidupan kita.
supaya hidup kita betul-betul serupa dengan Kristus. Oleh karena itu pada saat kita mengalami hal itu, bangun keintiman dengan Tuhan, agar kita paham akan kehendak Tuhan. Dan pada saat kita paham, maka apa yang terjadi? Kita pun juga akan tetap setia dalam segala situasi. Oleh karena itu ayat yang terakhir, di sini dikatakan, kesudahan segala sesuatu sudah dekat. Karena itu, kuasailah dirimu dan jadilah tenang, supaya kamu dapat berdoa. Segala sesuatu sudah dekat. Virus corona kita nggak tahu kapan berhentinya. Kalau sesuatu hal yang direncanakan, itu mungkin bisa diprediksikan. Tetapi namanya virus ya, mungkin diprediksikan Desember mungkin sudah selesai semuanya. Siapa yang tahu akan pergerakan virus itu? Kita nggak tahu sampai kapan. Tetapi yang harus kita lakukan yaitu mendekatkan diri pada Tuhan. Apapun yang terjadi, apapun yang kita alami, semua orang juga mengalami itu semua. Oleh karena itu kita tetap bersukacita, terus bersukacita. Karena ternyata yang bisa menyembuhkan, yang membuat kita ini kuat, ternyata bukan karena obat, tetapi ternyata imun kita. Imun itu didapat pada waktu apa? Kita bersukacita. Maka Petrus katakan bersukacita apapun yang terjadi. Ternyata itu yang akan membangun imun kita ini akan kuat. Kita akan menjadi orang-orang yang luar biasa di hadapan Tuhan. Penderitaan mungkin kita nggak bisa hindari. Penyakit virus corona itu mungkin nggak bisa kita hindari. Tetapi yang harus kita lakukan, mendekatkan diri dan hidup berkenan di hadapan Tuhan. Karena hanya dengan hidup berkenan di hadapan Tuhan, itulah hidup kita yang akan memuliakan nama Tuhan, dan hidup kita pun juga akan mendapatkan apa yang Tuhan tetapkan di dalam hidup kita. Kiranya firman Tuhan ini boleh menjadi berkat buat setiap kita. Tuhan Yesus memberkati. Mari kita akan datang di hadapan Tuhan. Kita akan pujikan pujian Ku Tak Akan Menyerah. Pada apapun juga, sebelum kita mencoba, biarlah pujian ini boleh menjadi doa dan komitmen setiap kita. Apapun yang terjadi, apapun yang kita alami, biarlah kita sungguh-sungguh berserah diri kepada Tuhan dan menerima semuanya dengan penuh sukacita. Dalam segala perkara, Tuhan punya rencana yang lebih besar dari semua yang tak terpikirkan. Apapun yang kau perbuat, tak ada maksud jahat. Sebab itu kulakukan semua denganmu Tuhan. Oleh karena itu saya undang seluruh sidang jemaat, baik yang di rumah maupun di gereja, kita akan bangkit berdiri, kita akan pujikan pujian ini bersama-sama. Tuhan punya rencana. Tuhan punya rencana yang lebih besar, yang lebih besar dari semua yang terpikir. Semua yang terpikirkan. Apapun yang kau perbuat ya Tuhan, Apapun yang kau perbuat, tak ada maksud yang jahat. tak ada maksud jahat. Sebab itu kulakukan, Sebab itu kulakukan semua denganmu Tuhan. semua Denganmu Tuhan. Pada apapun juga
pikirkan, apapun yang kau perbuat, tak ada maksud jahat, tapi itu kulakukan semua denganmu Tuhan. Ku tak akan menyerah pada apapun juga, sebelum ku coba semua yang ku bisa, tetapi ku berserah kepada kehendak-Mu. Hatiku percaya Tuhan punya rencana. Oh, ku tak akan menyerah pada apapun juga, sebelum ku coba semua yang ku bisa, tetapi ku berserah kepada kehendak-Mu. Hatiku percaya Tuhan punya rencana. Apapun yang kita alami, tidak pernah ada maksud jahat yang Tuhan kerjakan di dalam kehidupan kita. Jika sesuatu hal yang tidak menyenangkan terjadi, bahkan seperti yang kita alami saat ini dengan adanya wabah virus corona, mungkin itu tidak menyenangkan di dalam kehidupan kita, usaha kita, mungkin kesehatan kita, pikiran kita, keluarga kita. Tetapi pahami saat ini bahwa semuanya itu Tuhan izinkan, karena Allah memiliki rencana yang terbaik buat setiap kita. Oleh karena itu, apapun kondisi yang Bapak Ibu alami saat ini, Petrus katakan bersukacitalah dalam penderitaan di dalam Kristus. Karena pada saat kita menderita bersama-sama dengan Kristus, itu adalah bagian daripada kehendak Tuhan. Itu adalah bagian daripada rancangan Tuhan. Berarti pada saat kita menderita bersama dengan Kristus, kita ikut berpartisipasi di dalamnya. Tujuannya agar hidup kita dimurnikan, agar hidup kita bisa serupa dengan Kristus. Sehingga pada saat Tuhan menyatakan kemuliaannya, kita pun juga mendapatkan kemuliaan itu dalam hidup kita. Agar Tuhan menginginkan hidup kita tidak hanya terfokus pada dunia ini, tetapi agar hidup kita fokusnya kepada kemuliaan Allah, kepada kerajaan Allah, bukan kerajaan dunia ini. Oh haleluya Yesus, haleluya. Oh haleluya Yesus. Menyerah. Inilah yang menjadi komitmen setiap kami Tuhan. Kami tidak akan pernah menyerah pada apapun yang terjadi dalam hidup kami. Berserah kepada kehendak-Mu. Hatiku percaya Tuhan punya rencana. Tak akan menyerah, benar Tuhan. Semua
Mari kita sembah Dia. Mari kita agungkan Dia. Oh haleluya Yesus, haleluya. Oh haleluya Yesus, haleluya. Haleluya. Haleluya, haleluya. Marilah setiap kami Tuhan, jamaah setiap kami. Oh haleluya Yesus, haleluya. Haleluya Yesus. Oh haleluya Yesus, haleluya. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Oh haleluya Yesus, haleluya. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Mari Tuhan Kau mampukan setiap kami untuk menghadapi segala realita yang tidak menyenangkan di dalam hidup kami. Biarlah seperti pujian yang kami naikkan pada pagi ini, itu menjadi komitmen setiap kami. Apapun yang terjadi dalam hidup kami tidak akan pernah menyerah dengan segala keadaan kami Tuhan. Tapi kami ingin berserah diri sepenuhnya di hadapan-Mu. Oleh karena itu Engkau berkati seluruh sidang jemaat-Mu yang hadir di gereja-Mu ini, maupun juga yang ada di rumah masing-masing. Biarlah Engkau yang melawat mereka, menjamah mereka, memberkati mereka. Sehingga hidup mereka tidak fokus kepada dunia ini, tapi fokusnya kepada kemuliaan-Mu, kepada kerajaan-Mu Tuhan. Kami yakin dan percaya, jika Engkau izinkan penderitaan itu melewati hidup kami, bukan karena Engkau jahat terhadap kami, bukan karena Engkau tidak senang terhadap kami Tuhan, tapi karena Engkau mengasihi kami, Engkau mencintai kami. Biar hidup kami fokusnya kepada kemuliaan-Mu. Kami bisa menjadi serupa dengan Engkau, sehingga kami pun juga bisa menjadi berkat bagi orang lain. Terima kasih Tuhan, terima kasih untuk kebenaran firman-Mu pagi ini. Meteraikan di dalam setiap hati kami, sehingga kami boleh menjadi pelaku-pelaku akan kebenaran firman-Mu. Biarlah sukacita yang daripada Allah, itu boleh melimpah di dalam hidup kami. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Hanya di dalam nama-Mu Tuhan kami Yesus Kristus, kami telah berdoa dan bersyukur. Haleluya. Semua yang percaya katakan amin. Silakan duduk kembali Bapak Ibu yang kasih Tuhan. Untuk minggu depan kita pun juga masih akan lakukan ibadah secara live streaming. Untuk petugas besok minggu untuk worship leader yaitu untuk Mbak Dian, dan untuk firman Tuhan adalah saya sendiri. Dan besok minggu, karena itu minggu pertama, kita pun juga akan lakukan untuk perjamuan kudus. Jadi nanti hari Sabtu atau hari Jumat, nanti saya dan para rohaniawan juga kita akan mengedarkan untuk roti maupun juga anggur. Atau mungkin dari Bapak Ibu sekalian yang dekat, atau mungkin yang pengen mengambil di gereja pun juga enggak jadi masalah. Jadi mungkin yang jauh pas mungkin ke Banyumanik lalu pengen mengambil roti dan anggur, itu pun juga kita akan sediakan, dan kantor akan dibuka setiap hari Selasa sampai hari Sabtu, yaitu jam 9.30 sampai dengan jam 13. Itu saja yang perlu saya sampaikan, dan saya juga mengucapkan terima kasih untuk setiap persembahan Bapak Ibu yang sudah dipersembahkan kepada Tuhan, baik melalui di gereja maupun juga melalui transfer. Kiranya Tuhan senantiasa memberkati Bapak Ibu sekalian.
Dan saya juga mengucapkan terima kasih untuk Bapak Ibu Saudara sekalian yang sudah terlibat dalam pelayanan pada pagi ini. Apapun yang Bapak Ibu sekalian kerjakan tidak akan pernah sia-sia dan kiranya nama Tuhan boleh dipermuliakan. Kita akan sama-sama akhiri ibadah pagi ini, kita akan bangkit berdiri. Saya undang Bapak Ibu sekalian bisa bangkit berdiri. Engkau memberkati aku berlimpah-limpah dan memperluas daerahku. Dan kiranya tanganmu menyertai aku dan melindungi aku daripada malapetaka sehingga kesakitan tidak menimpa aku. Kiranya Engkau memberkati aku berlimpah-limpah dan memperluas daerahku. Dan kiranya tanganmu menyertai aku dan melindungi aku daripada malapetaka sehingga kesakitan tidak menimpa aku. Tuhan mendengarkan dan menjawab doaku. Kiranya berkat-Mu turun atas setiap kami Tuhan. Untuk anak-anak-Mu sudah ambil bagian di dalam pelayanan pada pagi ini. Apapun yang mereka kerjakan tidak akan pernah sia-sia. Maka Engkau akan memberkati pekerjaan mereka, usaha mereka, masa depan mereka. Dan Engkau juga memberkati seluruh sidang jemaat-Mu yang mengikuti ibadah pagi ini. Baik yang hadir di gereja maupun juga yang di rumah-rumah. Engkau pun juga memberkati dan mengedangkan tangan kasih kuasa-Mu Tuhan. Berkati rumah tangga mereka, berkati usaha mereka, berkati pekerjaan mereka, bahkan studi mereka, masa depan mereka. Kami pertaruhkan di hadapan-Mu. Saat ini kami akan tinggalkan tempat ini dengan segala aktivitas kami. Biarlah Engkau yang menuntun menyertai di dalamnya. Oleh karena itu sidang jemaat yang dikasih Tuhan, sebelum Engkau tinggalkan tempat-Mu, arahkan hatimu dan pandanglah Tuhan dan terimalah berkat-Nya. Kiranya kasih karunia, anugerah, pertolongan dan damai sejahtera yang berasal dari Allah Bapa di dalam kasih sayang Tuhan Yesus Kristus dan di dalam persekutuannya dengan Roh Kudus, kiranya menyertai kehidupan kita mulai saat ini sampai Tuhan Yesus datang kedua kali. Bapa, terima kasih. Terima kasih.
Selamat beraktivitas, Tuhan Yesus memberkati. Amin.